Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tiffany Putri. Di sini saya dari S1 Terapan Kebidanan Semarang. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis masker dan saya akan mempraktikkan bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Masker adalah alat bantu untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi efek negatif dari partikel polusi atau kuman di udara yang dapat mengganggu kesehatan kita. Pada zaman ini, masker digunakan untuk melindungi diri kita dari paparan virus COVID-19 yang sedang mewabah. Selain itu, menggunakan masker mulut dengan benar memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Nah, di antaranya yang pertama menghindari paparan polusi udara, kemudian yang kedua mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Nah, yang terakhir ini akan melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari dan polusi udara. Setelah kita mengetahui apa itu masker, kemudian kita akan beralih ke jenis-jenis masker. Yang pertama, masker N95. Masker N95 ini ditunjukkan untuk tenaga medis yang sehari-hari menangani pasien dengan resiko penyebaran yang tinggi untuk terpapar. Masker N95 ini mempunyai kemampuan filtrasi atau penyaringan yang baik. Dinamakan N95 karena diduga dapat menyaring partikel di udara hingga 95%. Masker mulut ini dibuat agar pas dengan wajah sehingga tidak ada celah yang memungkinkan masuknya virus melalui udara. 2. Masker bedah. Masker bedah lebih ditunjukkan untuk pasien yang mengalami gejala seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan, dan bersin. Juga untuk tenaga medis yang sehari-hari menghadapi pasien dan punya risiko tinggi untuk terpapar. Jenis masker ini mempunyai kemampuan filtrasi atau penyaringan yang lebih baik. Masker bedah terdiri dari 3 lapisan. Nah, yang pertama ini adalah lapisan dalam. Lapisan dalam ini lapisan yang berwarna putih. Lapisan yang berwarna putih ini berfungsi untuk menampung percikan ludah kita. Nah, kemudian yang kedua ada lapisan tengah. Lapisan yang terdapat di antara lapisan dalam dan lapisan luar. Nah, lapisan tengah ini berfungsi sebagai filter untuk menghalangi percikan masuk atau keluar. Kemudian yang ketiga adanya lapisan yang paling luar, di mana lapisan ini berwarna. Nah, lapisan yang berwarna ini berfungsi untuk menghalangi masuknya mikropartikel. Gantilah masker setelah pemakaian 4 jam. Mengapa? Dikarenakan biasanya masker telah basah oleh udara pernapasan kita, sehingga masker akan menjadi lembab dan menjadi tempat tumbuh kembang dari bakteri. Yang terakhir, masker non-medis atau masker kain. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum. Masker kain yang digunakan oleh masyarakat minimal ada 3 lapisan. Apabila sudah basah, masker kain dapat dicuci kembali dengan bersih lalu dapat digunakan kembali. Nah, lapisan yang dalam ini merupakan bahan penyerap seperti katun, kemudian yang lapisan tengah ini bahan tanpa tenun, kemudian yang terakhir ini yang lapisan luar, di mana bahan ini tidak mudah menyerap air. Berikut adalah panduan memakai masker yang benar. Sebelum kita memakai masker, kita harus memastikan bahwa tangan kita ini bersih. Maka dari itu, pertama-tama kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan air mengalir dan sabun dengan cara 6 langkah. Langkah pertama, kita siapkan masker kita. Kemudian kita harus memastikan bahwa sisi luar adalah sisi yang biasanya berwarna atau arah lipatan masker menghadap ke bawah. Nah, kemudian kita pegang talinya saja. Tali masker tidak boleh memegang sisi depan dan sisi belakang masker. Kemudian kita tempelkan ke wajah kita.
Kemudian kita tarik talinya dan kita pasang sesuai wajah kita. Tekan bagian kawat sehingga masker menempel pada bagian hidung. Kemudian tekan bagian bawah masker sehingga dagu tertutupi. Kemudian apabila kita hendak ingin melepaskannya, yang pertama kita pegang talinya saja tanpa menyentuh bagian masker. Karena masker ini disposable, kita langsung buang sekali pakai, buang di tempat sampah infeksius. Selesai. Masyarakat dapat menggunakan masker kain. Langkah yang pertama, siapkan maskernya. Kemudian yang kedua, sentuh hanya bagian tali maskernya saja. Kemudian paskan wajah kita. Kemudian yang ketiga, tarik tali ke belakang. Yang keempat, tarik bagian bawah masker untuk menutupi dagu kita. Yang terakhir, pastikan hidung tertutupi masker. Kemudian kita akan melepaskan masker kain dengan menarik ke depan talinya saja, jangan menyentuh bagian masker. Kemudian masker kain ini dapat digunakan kembali, sehingga kita harus pisahkan masker kain di tempat sendiri, sehingga kita bisa mencucinya dan menggunakannya kembali. Setelah kita melepas masker kita harus mencuci tangan kita sehingga tangan kita ini bersih dari kuman dan bakteri. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa saja sih kesalahan dalam penggunaan masker. Berikut penjelasannya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.